secara eksistensi masih masih nggak terlalu inilah ya, tapi masih ada komunikasi ataupun silaturahmi jalan masih lancar gitu. Dan mungkin ada beberapa informasi ataupun pertama saya aturkan banyak terima kasih pula ya ke PSI Kota Cimahi yang sudah menerima permohonan dari Bawaslu Kota Cimahi yang barangkali mengganggu aktivitas keseharian, apalagi sekarang hari kerja gitu ya. Sebelumnya mohon maaf gitu. Nah, yang selanjutnya kami dari Bawaslu gitu ya, seharusnya berlima gitu ya. Karena di Bawaslu itu kolektif, kolegial. Keputusannya itu harus berlima, tidak bisa meskipun ketua punya ini tidak bisa memutuskan sendiri, itu harus berlima kesepakatan kolektif kolegial. Kedatangan saya sendiri gitu ya, Yana namanya, Yana Maulana, sebagai anggota Bawaslu dan diamanahi sebagai Kordif penyelesaian sengketa gitu ya. Nanti agak dijabarkan. Jadi Bawaslu itu ada 5 Kordif. Yang pertama Kordif Hukum Datin, itu dipegang oleh Pak Jusa sebagai ketua juga merangkap. Yang kedua Pak Ahmad Hidayat sebagai Kordif SDM organisasi, Pak Yasin Nugraha divisi Hubal, dan satu lagi Pak Diar Kordif penindakan pelanggaran. Nah, itu. Jadi kedatangan kami ke sini pertama ya silaturahmi lah ya, silaturahmi, tidak formal-formal amat gitu ya, kita santai diskusi lah gitu, menampung masukan-masukan dari peserta pemilu gitu ya, berkaitan dengan ya apapun lah, terutama ketika 2019 barangkali ada hal-hal yang kritikan, masukan, silahkan untuk Bawaslu terkhusus gitu ya. Dan kita sudah tahu semua bahwa tahapan pemilu itu sudah digongkan oleh KPU 14 Juli kemarin. Nah, dengan ini berarti polemik 3 periode undur pemilu sudah ada, karena sudah ditetapkan 14 Juni itu artinya 20 bulan ke depan hari H gitu ya, hari pencoblosan. Nah, untuk legal standingnya, dasar hukumnya itu tidak berubah, undang-undangnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi secara garis besar tidak ada perubahan gitu. Ada pengalaman lah bagaimana melaksanakan pemilu 2019 yaitu gitu ya. Paling nanti di hal-hal teknis itu ada kewenangannya di KPU gitu ya. Nah, yang terdekat ini adalah pendaftaran partai, pendaftaran partai calon peserta pemilu gitu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami, pedomani itu regulasinya. Apalagi ketika sebuah partai baru atau yang tidak lulus PT itu akan ada verifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual itu terdiri dari misalnya domisili kantor itu harus tetap atau bisa menyewa juga bisa. Tapi untuk khusus sewa ini masa sewanya atau masa kontraknya itu adalah sampai berakhirnya tahapan pemilu gitu ya. Nanti mungkin verifikasi nyewa nih sampai setahunan, tidak bisa, ini setahunan berarti belum. Nah, harus sampai tahapan akhir 2024 ya, setidaknya seperti itu. Ya mungkin nanti juga ada faktual keanggotaannya yang harus
yang harus didatangkan, di sampling dari daftar anggota yang ada ke jadi sipol nanti akan di sampling. Kalau pengalaman yang 2019 itu per ini 1, 10, 20 dan seterusnya gitu ya. 1/10 itu kan kalau nggak salah 1/10. Iya, jadi angka 1, ya, 10 dilewatin genap. itu tekniknya bisa sama atau berubah, itu bukan kehendak kita didatangkannya. Acak Ya, acak, datangkan, ya maka untuk itu kan harus dipersiapkan KTP-nya, kartu anggotanya gitu ya. Jadi tidak mendadak gitu, kartu anggotanya dulu ada bikin itu waktu verifikasi. Ya. Tidak di sekarang lah disiapkan. Nah, pemenuhan untuk menjadi calon peserta pemilu itu di pasal 173 di Undang-Undang 17 2017 itu ditegaskan bahwa untuk pemenuhan pengurus di provinsi itu harus 100%. Iya. Di Indonesia ada 34%, ada 34 provinsi, berarti 34. seluruhnya. Nah, untuk kabupaten kota itu 75%. Iya. Biasanya di Jawa Barat ada 27, berarti 75% dari 27-nya gitu. Nah, kalau di tingkat kecamatan itu 50%. Ya. Jadi itu tidak berubah. Ya kalau Cimahi 2 tidak, 1 tidak ada kepengurusan itu masih ekonomi. Tilu teka isi mah. Nah, aku menurutnya tiru. Itu kan duitnya Cimahi sedikit tapi Iya. itu diperlukan itu. Kalau pembagian, nah satu lagi kepengurusan keterwakilan perempuan juga kadang agak menyulitkan ya kita. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Masih di 30% Pak. Masih 30%. Masih 30% untuk kepengurusan. Itu saya kira yang lain-lainnya. Nah, terkait sengketa mungkin ketika ada keputusan KPU memutuskan sesuatu yang dirasa merugikan peserta pemilu ya atau calon juga, itu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya ketika PSI ini sudah merasa memenuhi semua persyaratan gitu. KPU memutuskan misalnya tidak meloloskan PSI untuk menjadi peserta pemilu di Kota Cimahi. Nah, ini bisa ada mekanismenya, yaitu mengadukan atau permohonan penyelesaian sengketa. Nanti kita proses mekanisme itu ada 2, mediasi dulu ya, mediasi musyawarah antara PSI sama KPU. Kita musyawarah gimana nih, apa penyebabnya, kalau bisa ini pokoknya sepakatan ya. KPU oh iya ini karena kenapa ini nggak ada, oh kan misalnya macet di jalan gitu ya. Itu kurang waktu misalnya harusnya jam 6 ini jam 7 baru datang. Nah, misalnya hal seperti itu. Artinya kita bisa mengakomodir dengan penyelesaian sengketa. Kalaupun tidak ada sepakat gitu ya, masih di situ memutuskan gitu ya, memutuskan apakah diterima atau ditolaknya permohonan. Itu paling kalau di penyelesaian sengketa. Nah, yang paling ramai itu adalah pelanggaran ya, seperti biasa ya. Pelanggaran, jadi kita juga ada Kordifnya, penindakan pelanggaran yang akan menyelesaikan semua pelanggaran yang ada gitu. Baik dari laporan dari masyarakat, dari peserta pemilu atau dari pemantau maupun temuan dari kita sendiri. Nah, untuk data pelanggaran di 2019 mungkin sudah terima ya bukunya waktu itu, serahkan di situ bisa dibaca-baca lagi pelanggaran yang terjadi dan yang kita sudah lakukan terkait penanganan pelanggaran tersebut. Ya barangkali itu untuk awal ya. Selanjutnya mari kita ngobrol, diskusi lah ya, seperti santai, barangkali ada
Iya. masukan-masukan gitu dari bapak-bapak sekalian, terkhusus kepada Bawaslu. Ya, teman. Ya, siapa. Permohon Pak atas pemaparan apa dan maksud dan tujuan kunjungan hari ini. Tetap sih pertanyaan saya masih ada satu pertanyaan yang memang yang udah menjadi rahasia publik gitu ya. Ketika sebuah praktek memenangkan suatu kontestasi gitu kan, di lapangan kan nih marak nih seperti ya money politik dan lain sebagainya gitu, meli suara masyarakat di lapangan seperti itu. Nah ini sudah ada rumusannya gitu dari pihak Bawaslu bagaimana mengantisipasi supaya praktek-praktek tersebut diminimalisir lah, tidak dihilangkan mungkin sulit gitu ya, tapi benar-benar diminimalisir gitu. Nah itu karena kan itu udah beberapa kali pemilu pasti terjadi kan. Sebenarnya kita nggak bisa tutup mata gitu. Wah sebenarnya yang menurut saya Bawaslu juga pasti tahu gitu. Ada praktek seperti itu. Cuman kan ya entah bagaimana gitu. Mungkin setelah beberapa periode perjalanan pemilu di Indonesia gitu, sekarang sudah bisa menemukan gitu rumusan atau racikan supaya untuk meminimalisir gitu praktek seperti itu gitu. Ya, kalau terkait itu pelanggaran ya terutama money politik, memang ini diakui oleh semua. Money politik masih banyak terjadi karena ya bukan menyalahkan masa lalu ya. Ya emang dari dulu seperti itu, jadi dibolehkan kesalahan yang berulang-ulang dilakukan orang banyak, jadi seolah-olah jadi kebenaran. Dan dulu mungkin di awal-awal pemilu kan nggak ada Bawaslu, ya nggak ada pengawas, hanya KPU gitu. Nah untuk hadirnya Bawaslu ya karena KPU-nya kurang profesional, kadang masih melakukan pelanggaran kan. Jadi masih lah itu. Makanya ada Bawaslu. Apalagi secara lembaga kan di kabupaten kota itu baru periode pertama. Yang tadi yang pertama memang lah suka ada ya pembentukan relawan pengawas pemilu kan ada ya yang misalnya dari unsur masyarakat. Nah itu tingkat pemantau ya kan tuh ada di pihak baik itu yang misalnya independen dia mengataskan masyarakat ataupun yang dibentuk oleh Bawaslu. Nah tingkat tadi apa namanya sebutnya independensinya seperti apa sih bang supaya memang pengawas wasit tapi berat sabulan misalnya seperti itu. Tak kumah ya Pak. Ya. Kalau sengketa antara penyelenggara peserta itu sudah jelas ya. Pasti. Ada keputusan dari KPU sebagai penyelenggara yang merugikan. Nah, kalau tadi salah selisih suara itu adalah di kita di administrasi. Ini pernah terjadi di salah satu partai ya, dia mengajukan merasa suaranya hilang diambil oleh orang lain. Ternyata di internal partai, partai ada salah menempatkan, dan ini juga salah KPU juga, KPU yang di sidang administrasi. Nah, dia berafiliasi dengan partai, tapi biasanya kan person-personnya ini pasti ada yang berafiliasi, pastilah ya. Mungkin saja nanti katakanlah istrinya juga calon kan misalnya calon dewan di satu partai dan sebagainya. Ya makanya juga ya kan kita mah sharingnya sebenarnya ya perlu selektif juga di situ. Karena memang ya buat apa nanti ada relawan pengawas pemilu pada akhirnya ya mendukung salah satu partai atau salah satu orang calon anggota dewan seperti itu. Yang sudah lalu ya memang terjadi seperti itu. Bahkan ya kadang penyelesaiannya juga nggak jelas juga, nggak ujungnya kemana sih gitu. Karena saya pernah mengalami, saya sendiri dulu saya nyalon 2014. Nah di
apa namanya kelurahan setia mana kan itu dulu saya lupa lagi jumlah TPS berapa ya. Ya kurang lebih 80 sekian lah. Ya. Nah di TPS 1 sampai 5 itu betul nama-namanya nama calon-calon dapil lu masih dapil 5 Masih 5 ya. dapil 5 kalau maksudnya ya, dapil masih 5. Nah dari 6 ke selanjutnya lah mungkin ke 80 sekian kalau nggak salah waktu setiap mana itu waktu masih jumlah pemilih sekitar 18 ribuan lah kalau nggak salah. Itu namanya nama-nama caleg selatan. Saya sempat protes itu waktu itu. Saya bagaimana mau menghitung suara saya itu di tingkat kecamatan loh Pak. Oh. Bagaimana saya mau menghitung hasil suara saya sementara nggak keluar tuh itu mah salah.